Oke, baik teman-teman semua, bismillah, mari kita bersama-sama saksikan sebuah pementasan drama yang akan dimainkan oleh kelas 8C dengan judul Jaka Tarub. Beri tepuk tangan untuk Jaka Tarub. Pada kelompok Jaka Tarub dipersilakan. Di masa ketika hutan masih lebat dan manusia masih percaya bahwa khayalan dapat menyentuh bumi, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia hanyalah pemuda desa biasa, yang hidup sederhana bersama ibunya. Namun, di balik hidupnya yang tenang, Jaka selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggunya di sebuah telaga. Sebuah pertemuan yang akan membawa cinta, kebahagiaan, dan penyesalan. Inilah kisah tentang kepercayaan, rahasia, dan kejujuran. Inilah legenda Jaka Tarub. Hari ini seperti biasa ia membantu Disa. Jaka, lu nyampurnya kok kayak gitu sih? Iya, nanti so kita jadi abstrak loh. Mau apa sih kok Jaka? Teman-teman, aku hanya merasa kalau hidup ini akan sangat membosankan. Aku setiap pagi harus bangun jam 5 pagi untuk sholat subuh dan sarapan. Setelah itu, aku hanya kembali ke sini untuk mencampur kembali. Apa kan tidak merasa bosan? Ya udahlah. Emangnya lu mau hidup kayak apaan? Perasaan tidak puas sering menjadi awal dari masalah. Mau tahu nih, lu mau hidup kayak raja kan? Ngilfil lu, tahu nggak? Ya, selama itu hidup yang semua orang inginkan, tidak masalah bukan? Yang berbeda belum tentu dudek Jaka. Emangnya kalian tidak penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana? Gue sih penasarannya besok makan apa ya? Aku sih penasaran kapan utang gue lunas. Ya. Aku rasa bahwa sesuatu sedang memanggilku jauh di luar sana. Aku tidak tahu itu apa, tapi yang pasti aku tahu itu ada. Dan perasaan itu perlahan membawanya menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan sesuatu yang beda itu benar-benar datang. Sudah kalau begitu, mau pulang dulu ya. Betul. Gak miskin, banyak ngeluh lagi. Mesum. Setelah dari sawah, Jaka memasuki hutan untuk berburu. Keras sekali aku tadi mengarik. Semoga hari ini aku dapat buruan yang besar, biar nanti malam bisa pesta untuk makan. Ada rusa nih. Kamu nyari aku ya? Bos ini bisa ngomong? Kamu juga bisa mikir aneh-aneh. Jadi kita impas. Keanehan pertama belum jadi keanehan yang terakhir. Sudahlah. Aku sudah pusing. Lebih baik
cuma kurus saja. Aku cuma numpang lewat loh. Ini kamu sini. Sini kamu. Aduh. Sini. Terus. Kok bisa lari juga tadi? Ayo sini cepat. Sini. Lihat ya Jasa. Kami yang kamu cari bukan kamu bunuhin. Aduh, dia sudah kabur. Tapi sepertinya usaha tadi benar. Aku sambil mencari sesuatu yang aku pun tidak tahu itu apa. Dan hutan sore itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan. Daun bergerak seolah sedang membawa jalan menuju takdir yang belum ia pandang. Tahu sekali ya. Apakah kita kata sebentar kalau begitu? Dan tanpa sadar, Jaka pun mendekati telaga. Di tempat itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Akhirnya kita turun juga ya. Di atas bosan banget. Ya, di atas kita kerjanya cuma cantik doang. Itu juga kerja keras ya. Udah daripada kita ribut, nanti waktu hidup kita terkuras habis. Ayo coba kita taruh. Senang dulu. Ayo main telaga. Aku suka banget ya tempat ini, kayak damai banget. Ya, tidak seperti di kayangan. Sedikit-sedikit harus aman. Ya, coba aja jalan kita sekarang. Pasti bisa ceramah seharian. Tapi walaupun dunia manusia penuh kekurangan, ada sesuatu yang membuat tempat ini terasa hangat kan? Ya enggak? Nomor berdua suka dunia manusia nih. Udahlah, jangan dibahas. Main-main. Tawa mereka memenuhi telaga. Tanpa menyadari, seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Dan disinilah putusan bodoh. Siapa mereka? Apa mereka bidadari? Mereka tadi ada barangnya dia. Pasti punya mereka.
Dan pada akhirnya mereka pun pergi. Aku harus bagaimana? Aku tidak mengenal tempat ini. Aku pasti akan dimakan hewan buas. Aku sendirian. Baginda, maafkan hak atas kelalaian hamba. Apakah hamba masih bisa kembali dan bermain dengan saudari-saudari hamba? Untuk pertama kalinya, bidadari itu merasakan takut untuk menjadi manusia biasa. Di Kayangan, ada yang mulai merasa janggal. Hormat, ya. Saya itu Raja. Ini. Lapor Raja, para bidadari sudah pada datang. Tapi ada yang kurang Raja. Apa yang Pak? Mereka para bidadari yang menjelaskan. Baik. Kalian sudah datang. Namun, sepertinya kalian ada yang kurang. Ada di mana yang kurang? Maaf Baginda, selendangnya hilang. Kami sudah berusaha membantu mencari selendangnya Baginda, tapi hasilnya nihil. Kayak Baginda udah mulai marah. Wah, kalau Baginda sudah mulai marah, kita bisa disuruh selama seminggu. Aduh, gampang. Kalian tahu aturan Kayangan? Kenapa sampai bisa kehilangan selendangnya? Kalian telah lalai dan kelalaian membawa akibat. Nawangwulan tidak akan bisa kembali tanpa selendangnya. Sementara di keluarga, Nawangwulan masih bersedih atas kehilangan selendangnya. Lalu, Jalan Baru pun datang. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu Mbak atau Neng? Kamu siapa? Aku kan pemburu saja. Berarti kamu di sini ingin memburu makhluk hidup, lalu menculik dan menjual dan memakan. Jangan makan aku, dagingku tidak enak. Tidak. Ayolah. Aku hanya berburu hewan saja. Lalu bukan aku melihatmu di sini. Oh, aku kira kau orang jahat yang ingin membuat hari terakhirku di hari ini. Tapi aku kehilangan sesuatu yang penting. Aku kehilangan selendangku. Dan jika tidak ada selendang itu, aku tidak bisa pulang. Susah sekali ya sepertinya kondisimu sekarang. Ya, aku tahu. Bagaimana kalau aku membantu mencarinya? Benarkah? Baiklah, aku akan terima penawaran kebaikanmu. Dan biar aku masuk, ciri-ciri selendangnya itu persegi panjang, warna coklat, dan ada motif-motif indah di seluruhannya. Jadi, kau bisa membantuku mencari sana, dan aku mencari sini. Oke? Oke. Padahal jalan persis
udah ketemu hari ini, bagaimana? Jangan bilang gitu dong. Tapi aku juga penasaran. Apa mungkin ini adalah hari terakhirku hidup? Karena setelah aku pergi dari hutan ini, aku bisa saja dimakan hewan buas. Tapi apa mungkin aku menjadi seorang pengemis yang meminta makanan kepada orang lain? Aku juga tidak tahu nasibku. Aku bukan Tuhan dan apalagi dukun. Bagaimana kalau kau ikut aku terlebih dahulu saja Kemana? ke rumah? Lancang sekali kau. Mana mungkin ada seorang pria mengajak wanita ke rumahnya? Ih, serem. Aku melakukannya hanya karena aku tidak tega melihat sendiri di sini seperti ini. Baiklah. Tapi mengapa kau ingin menolongku? Ya, karena aku tidak tega melihat sendirian. Tapi bukannya apa-apa ya? Manusia memang mudah berkata baik, tapi tidak benar-benar tulus kan? Aku juga tidak tahu isi hatimu. Kalau begitu, bagaimana jika waktu membiarkannya? Baiklah, aku akan menerima ajakanmu. Lagi pula hari sudah mulai gelap. Dan mana rumahmu? Di sebelah sini. Oke. Berhenti. Siapa namamu? Namaku Jakarta. Oh, aku Nahulan. Ayo kita pulang. Ayo. Sebelum mereka hidup bersama, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Jaka. Sekali hari ini. Bu, Kita pulang, Kak. ya sudah pulang. Aku lagi baca koran. Aku bicara sesuatu. Jarang banget kalau bisnis kayak gitu. Mau bicara apa? Aku ketemu dengan seseorang namanya Naulan.